kabar, Nak? Baik, Pak. Boleh kita ngobrol di sini dan lumayan menyita waktunya. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Bapak perhatikan, akhir-akhir ini nilai individu kamu memang bagus, tetapi nilai di kelompoknya berbeda. Apakah ada masalah, Nak? Iya, Pak. Saya memang ada masalah dengan kelompok, Pak. Dan rasanya itu berat bagi saya, Pak. Saya butuh seseorang untuk curhat, Pak. Bapak siap menjadi pendengar untuk Muna. Kamu bisa curhat sama Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sebenarnya saya sangat butuh solusi, Pak. Oh gitu. Coba ceritakan ke Bapak. Sebenarnya apa masalahnya yang kamu hadapi saat ini? Iya, Pak. Saya tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman saya, Pak. Karena saya merasa tidak cocok dengan mereka. Saya lebih senang bekerja sendiri, Pak, dan mengumpulkan tugas sendiri. Dan hasil tugas sendiri saya selalu bagus. Wah, ternyata Yuni ini anaknya yang mandiri ya. Tapi kenapa kamu bisa berpikir dengan bekerja sendiri kamu akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan? Iya, Pak. Dengan kerja sendiri, saya lebih konsentrasi, Pak. Dan hasilnya memuaskan sampai memuaskan bantuan orang lain. Oh gitu. Apakah Yuni yakin selamanya bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak sih, Pak. Sebenarnya saya juga pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bagus. Berarti kamu paham. Apakah kamu yakin masih tidak mau bekerja sama dengan teman-temanmu? Tidak sih, Pak. Tapi saya kesulitan saat bekerja kelompok bersama teman-teman saya, Pak. Kalau begitu, coba ceritakan apa kendala yang kamu hadapi ketika berdiskusi kelompok sehingga kamu tidak ingin belajar kelompok. Banyak sih, Pak. Saat saya berdiskusi kelompok, saya mengalami kesulitan masalah waktu belajar, Pak. Lalu, kami juga sering berbeda pendapat, Pak. Beberapa teman saya tidak menerima pendapat saya, Pak. Baik, yang pertama tadi yang dia bahas adalah masalah penentuan waktu. Bagaimana sih sistem kalian dalam menentukan waktu, Nak? Saya sendiri yang menentukan kalau masalah waktu, Pak. Tergantung waktu kosong saya. Terus, gimana respon teman-teman kamu saat kamu menentukan waktu, Nak? Ada sebagian teman-teman kelompok yang menolak, sehingga si kelompok tidak bisa berjalan, Pak. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan agar diskusi kelompok bisa berjalan sesuai kesepakatan waktu? Menurut saya berdiskusi dengan teman-teman untuk mencari waktu kosong, Pak, agar semua anggota kelompok bisa sama-sama menjalankan diskusi sesuai dengan rencana, Pak. Nah, itu sudah benar, Yun. Sekarang berarti masalah penentuan waktu sudah selesai. Terus sekarang kita bahas lagi masalah perbedaan pendapat. Kenapa kamu merasa bahwa pendapat kamu tidak diterima oleh anggota kelompok yang lain, Yun? Karena sebenarnya pendapat saya itu sudah benar, Pak, dan sudah sesuai dengan tugas kelompok. Wah, kamu memiliki keyakinan tingkat tinggi ya, Yun.
Apakah kamu sudah mendengar pendapat dari teman-temanmu? Sudah sih Pak, tapi menurut saya pendapat mereka itu salah Pak. Oh gitu, apakah pendapatmu didengar sama mereka? Tidak sih Pak, kadang didengar, kadang tidak. Padahal saya sudah browsing di internet Pak, tapi mereka tampaknya kurang setuju Pak dengan pendapat saya. Sama kan? Yun juga itu tidak setuju dengan pendapat temanmu. Begitupun juga dengan temanmu tidak setuju dengan pendapatnya kamu, nak. Menurut kamu, gimana caranya agar pendapat anggota kelompok bisa diterima oleh anggota kelompok yang lain? Coba Yun jelaskan. Menurut saya sih, kita cari suara terbanyak Pak, pendapat yang terbaik dan mendekati kebenaran agar kita bisa mengambil jalan tengah Pak. Apa yang dilakukan Yun agar tujuan tersebut dapat tercapai? Menurut saya, semua anggota kelompok harus mengeluarkan pendapatnya. Kemudian kita cari rujukan yang akurat dan bersama-sama menentukan pendapat yang paling benar, Pak. Apakah kamu sudah melakukan diskusi bersama dengan teman-temanmu? Belum sih, Pak. Tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain ya? Nah, dari apa yang kita bahas dari tadi, apa saja menurut Yun hal-hal yang perlu kamu lakukan agar kamu dan teman-teman kamu dalam satu kelompok dapat berdiskusi dengan baik? Menurut saya banyak sih Pak hal yang bisa kita lakukan, seperti menentukan waktu secara bersama agar tidak ada yang dikorbankan. Dalam hal mencari waktu kosong untuk semua anggota kelompok, lalu mengambil dan menentukan jawaban yang tepat dan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama. Kemudian membagi peran dan tugas dari setiap anggota kelompok, serta diskusi kelompok bisa santai tetapi serius. Ya, akhirnya saya bisa sukses deh. Nah, ini baru luar biasa. Mantap Yun, kamu keren. Sekarang kamu sudah paham kan bahwa diskusi kelompok itu sangat bermanfaat loh untuk melatih kepemimpinan kamu dan juga melatih Yun untuk mengemukakan pendapatnya. Siapa tahu nanti suatu waktu Yun bisa jadi bupati. Amin. Iya Pak, semoga saja saya bisa jadi bupati ya. Sekarang sadar Pak atas kesalahan saya selama ini. Ternyata saya terlalu egois ya Pak, dan terlalu menganggap remeh pendapat teman lain. Padahal ya seharusnya saya nggak boleh seperti itu ya. Saya janji Pak untuk kedepannya dalam berdiskusi kelompok, saya akan mau mendengar pendapat teman saya yang lain, dan juga saya mau menghargai pendapat teman saya yang lain Pak. Benar ya Yun, kamu janji. Iya, Tapi Pak. ingat, bukan hanya sekedar janji ya, tetapi harus kamu buktikan. Nah, sekarang ini apa yang kamu lakukan agar kamu mampu menjalankan atau bagaimana komitmennya Yun dalam menjalankan ketika berdiskusi nanti? Baik Pak, untuk menjaga komitmen saya akan melakukan beberapa hal Pak. Pertama, saya akan menjadi pendengar yang baik di saat teman-teman saya bicara. Yang kedua, saya akan berbicara ketika dibutuhkan pendapat saya. Kemudian, saya juga akan memotivasi agar teman kelompok saya terus belajar
hingga tugas kelompok kami selesai, Pak. Wah, komitmen yang hebat, Yun. Harap dijalankan dan semoga kamu berhasil ya, Yun. Dan menjadi berkat buat teman-temanmu sehingga kelompok kamu menjadi teladan bagi kelompok-kelompok yang lain. Amin. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Telah menyadarkan saya akan pentingnya diskusi kelompok dan kerjasama. Dan juga menyadarkan saya akan keegoisan saya selama ini. Ya, Yun. Tetap rendah hati ya, Yun. Dan selalu berproses dan belajar. Kalau suatu saat punya masalah lagi, silakan datang saja temui Bapak. Dan terbuka, siap membantu mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi Yun. Nah, untuk aktivitas pagi ini kita akhiri ya, Yun. Silakan lanjut dengan aktivitas yang lain ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, Yun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, saya akan mengomentari hasil dialog Bapak dan Ibu, yaitu Pak Ahmad Rifai sama Bu Anissa. Nah, adapun beberapa hal yang saya sampaikan dalam kegiatan Ibu yang model Tirta. Yang pertama, pengamat akan melihat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya dalam pemahaman dialog dari Bapak Ibu. Pengamat melihat, baiklah saya lihat berjalan dan lancar ya. Sementara dilihat dari hasil percakapan Bapak dan Ibu, tujuan coach ini yang pertama, pada saat menyampaikan tujuan, coach menggali pertanyaan kepada coach sehingga tujuan dari permasalahan coach dan coach semuanya memenuhi unsur, Pak, ataupun tercapai. Kemudian lanjut dari hasil percakapan Bapak dan Ibu, dilihat secara kacamata saya dari segi identifikasi ya. Pak Ahmad Rifai yang memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti salah satu pernyataan penyampaiannya, ceritakan apa masalah yang kamu hadapi saat ini. Dan di sisi coach memberikan umpan balik dan mengarah pada identifikasi potensi tadi. Nah, kalau dilihat dari kacamata saya sangat baik sekali dalam mengembangkan masalah-masalah yang ada pada diri coach itu sendiri agar masalah coach tersebut dapat diselesaikan. Dilihat dari rencana aksi yang dilakukan antara Pak Rifai sama Ibu Anissa itu dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik, rencana aksi Koci tadi ingin menyelesaikan permasalahan dan awalnya tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya disebabkan tidak cocok katanya kan dengan teman-teman. Akhirnya permasalahan dan bisa dimengerti oleh Koci, salah satunya senang bekerja sama kelompok dan tidak mau bekerja sama atau di segi kelompok. Lalu Koci memberikan alasannya dan untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sehingga Coach menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tidak benar atau tidak baik. Nah, itu salah satu rencana aksi nyata yang saya kutip dari kacamata saya sebagai pengamat. Yang terakhir yang berkaitan dengan tanggung jawab, ya, di coach dan coaching ini selalu berjanji ya, selalu berjanji dalam segi memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen atau tanggung jawab ya, dalam rencana aksinya. Sehingga dengan bertanya apa yang menjadi
coaching. Itu yang diutarakan. Lalu coach menjawab dia akan pertama yang dilakukan menjadi pendengar yang baik di saat teman-teman berbicara. Kedua, saya berbicara ketika dibutuhkan. Pendapat saya, kemudian saya memotivasi agar teman kelompok terus belajar hingga tugas kelompok itu selesai dan terarah sesuai tujuan dan harapannya bersama. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Menurut saya Ibu dan Bapak sungguh luar biasa dan sangat baik dalam segi tes komunikasinya dalam menyelesaikan kasus satu ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam, Nak. Apakah saya dapat berbincang dengan Ibu sebentar? Apakah Ibu Nisa ada waktu? Oh iya, bisa, Nak. Kebetulan Ibu sedang tidak mengerjakan sesuatu. Jadi, kita dapat berbincang. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, Nak? Ya, Bu. Ada sesuatu yang ingin diskusi bersama Ibu. Baiklah, kalau begitu, mari kita cari tempat duduk yang santai. Nah, tadi Ananda bilang ada yang ingin disampaikan. Mengenai hal apa itu? Ya, Bu Nisa, sebenarnya saya ingin mendiskusikan mengenai perlakuan salah seorang guru kepada saya, Bu Nisa. Perlakuan yang bagaimana itu, Nak? Begini, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru yang inisial J. Karena saya tidak mengikuti les privatnya yang beliau adakan. Sementara sebagian besar teman saya mengikuti les privat tersebut. Baiklah, contoh perlakuan tidak adil yang kamu rasakan itu seperti apa ya, Nak? Salah satu contohnya, saya merasa jika nilai yang diberikan oleh guru yang bersangkutan tidak adil. Nilai murid mengikuti les privat lebih baik daripada nilai saya. Kemudian guru tersebut juga sering menyindir saya yang tidak mau mengikuti les privatnya. Ya, saya merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Baik, kalau begitu, apa yang bisa Ibu bantu? Apa harapan Ananda dari hasil diskusi kita ini, Nak? Ya, saya ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang disampaikan. Karena jujur, saya tidak nyaman akan hal ini. Baik, Ibu ingin tahu mengapa Ananda tidak mengikuti les privat? Begini, Bu, saya merasa les tersebut tidak begitu penting untuk saya. Loh, kenapa Ananda merasa kalau les itu tidak penting? Ya, saya merasa dapat memahami materi tersebut tanpa mengikuti les privat itu. Lagian saya tidak punya waktu, Bu, untuk ikut les tersebut. Tetapi tadi Ananda bilang bahwa nilai Ananda kurang dari teman-temannya yang mengikuti les. Iya, Bu. Mungkin mereka punya waktu belajar yang lebih banyak di saat dibandingkan saya yang hanya mengikuti kegiatan belajar hanya di kelas saja. Nah, tadi Ananda juga bilang bahwa tidak punya waktu untuk mengikuti les tersebut. Mengapa? Karena waktu les privat tersebut bersamaan dengan jadwal latihan taekwondo saya. Kalau saya mengikuti les privat, berarti saya tidak dapat mengikuti latihan dari taekwondo tersebut. Nah, sekarang coba Ananda pikirkan, kira-kira solusi apa yang dapat Ananda ambil terkait masalah yang Ananda hadapi ini?
Mungkin saya dapat mengambil jadwal latihan di hari yang berbeda, Bu, sehingga saya dapat mengikuti les privat bersama teman-temannya. Saya Wah, bagus itu. Ide yang luar biasa itu, Nak. Berarti, apa yang harus Ananda lakukan sekarang? Saya akan mengatur kembali jadwal latihan taekwondo saya, Bu, bersama pelatih. Semoga permintaan saya dikabulkan di latihan hari yang lain. Kemudian, selanjutnya bagaimana? Saya sebaiknya mengikuti les tersebut, Bu, agar saya lebih memahami pelajaran dan memperoleh hasil maksimal dalam pelajaran. Untuk itu, apa yang Ananda lakukan agar dapat mengikuti les tersebut? Saya akan mencoba menemui Bapak inisial J dan menyampaikan bahwa saya akan mengikuti les yang beliau adakan. Apakah Ananda yakin akan melakukan hal tersebut? Insya Allah saya yakin, Bu, karena saya tidak bisa terus seperti atau dilema dengan hal ini. Saya ingin juga merasa sindiran dari guru tersebut merupakan cambuk bagi diri saya untuk belajar lebih giat. Mungkin beliau ingin saya juga ikut belajar lebih bersama teman-teman saya demi kebaikan diri saya sekarang maupun yang akan datang. Terus, menurut Ananda, mengapa nilaimu masih kurang dari teman-temanmu? Mungkin ada yang belum saya pelajari di saat di kelas, tetapi dengan mengikuti les privat, saya dapat belajar lebih banyak. Jadi, bukan karena ketidakadilan gurumu, kan? Iya, Bu, ternyata bukan. Setelah apa yang disampaikan oleh Bu, saya akan harus menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar. Saya akan mengikuti les dan juga tetap berlatih taekwondo dengan jadwal yang baru. Baiklah, dalam hal ini, siapa saja yang dapat membantumu menjalankan komitmen ini? Insya Allah, Bu, tentu orang tua saya, Bapak yang bersangkutan juga, dan lebih-lebih pelatih saya, Bu. Bagus, berarti kapan Ananda akan melaksanakan hasil diskusi ini? Insya Allah, Bu, mulai besok saya akan bertemu dengan pelatih saya. Kemudian setelah saya menemui Bapak J untuk menyampaikan bahwa saya akan mengikuti les privat tersebut, saya akan juga meminta orang tua saya untuk selalu mengingatkan agar saya tetap menjalankan komitmen ini. Wah, bagus. Semoga semua kegiatannya dapat berjalan lancar ya, Nak. Yang semangat berlatihnya dan juga jangan lupa semangat belajar. Terima kasih, Bu Nisa, sudah membantu saya, sudah mencari solusi buat saya dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama, Nak. Baiklah, saya akan mengomentari kegiatan coaching yang baru saja dilakukan oleh Ibu Yuni dengan Pak Mul dengan menggunakan model Tirta pada kasus 2 ini. Alhamdulillah saya melihat berjalan dengan baik dan lancar. Hal yang pertama yang saya komentari adalah pada poin tujuan. Tadi seorang coach dalam hal ini Bu Yuni menggali kepada coach tentang apa tujuan yang akan dicapai melalui pertanyaannya, apa ada yang Ibu bisa bantu, kemudian pertanyaannya apa yang diharapkan, apa yang kamu harapkan dari hasil diskusi ini, itu merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching dengan menggunakan model Tirta.
Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan identifikasi. Identifikasi di sini, Ibu Yuni ada memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik pada coach yang mengarah pada identifikasi potensinya tadi. Ini sangat baik sekali untuk mengembangkan masalah-masalah yang ada pada diri coach agar masalah yang dihadapi oleh coach tersebut dapat diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berkaitan dengan rencana aksi. Ibu Yuni memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi daripada coach itu sendiri. Tadi dalam menyelesaikan masalah mengenai perasaannya terhadap perlakuan salah seorang guru, yaitu Pak Z, di mana anak ini merasa diperlakukan tidak adil. Lalu kemudian Ibu Yuni memberikan pertanyaan lagi kepada coach. Dia merasa diperlakukan tidak adil, lalu coach memberikan alasannya, dan diperkuat lagi dengan pertanyaan selanjutnya, sehingga coach ini menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya itu memang tidak benar dan juga tidak baik. Dan poin yang terakhir yang saya sampaikan pada sesi komentar pada kali ini sebagai pengamat, yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab. Di sini Bu Yuni sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam melaksanakan rencana aksinya, dengan bertanya apa yang menjadi komitmen coach, lalu coach menjawab dia akan menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar dan juga mengikuti les privat dan juga tetap berlatih sesuai dengan jadwal baru yang telah disepakati bersama. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Menurut saya Ibu Yuni dalam hal ini telah menyelesaikan masalahnya yang dihadapi oleh coach pada kasus kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Pak. Hari ini saya dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Boleh ya Pak? Ya boleh Pak. Nanti pas jam istirahat ya, kita ngobrol di Taman Laboratorium. Baik Pak. Apakah Bapak sekarang lagi istirahat, lagi tidak ada kegiatan? Bisa saya ngobrol sekarang Pak? Boleh Pak, kebetulan saya lagi istirahat. Dan saya hanya punya waktu lebih kurang 15 menit ya. Dan kita bisa manfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya Pak tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang dirasakan oleh Bapak. Saya ingin memperoleh solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Tadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh gitu Bapak. Memang sumber belajar apa yang Bapak gunakan di dalam ruangan kelas di saat supervisi oleh Bapak pengawas? Saya memang menggunakan sumber lain. Saya pun mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel. Oh gitu Pak. Apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung Pak dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks ketika mengajarkan kepada anak-anak. Apakah menurut Bapak penyampaian kepada pengawas itu sudah yakin dan benar bahasanya? Menurut saya benar Pak, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Ya saya paham Pak, saya sadar cara menyampaikan argumen saya kepada pengawas kurang tepat Pak. Dari masalah yang Bapak hadapi sekarang, ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak inginkan? Ya terus terang saya mau minta maaf Pak, tapi bingung gimana caranya ya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya
tetapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan buku selain daripada buku teks sepanjang itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, Pak. Menurut Pak, siapa yang bisa diajak ya atau meminta bantuan dalam penyampaian permohonan maaf kepada Bapak pengawas? Kepala sekolah, Pak. Mengapa harus Bapak memilih Bapak kepala sekolah? Di samping beliau dekat dengan pengawas, kepala sekolah itu kan adalah pimpinan saya yang juga tahu permasalahan hal ini, Pak. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Bapak kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat pengawas melakukan supervisi saya dulu. Saya ingin meminta bantuan kepala sekolah untuk memfasilitasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang penggunaan buku teks yang juga bisa menggunakan sumber lain sepanjang itu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Sekaligus juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak pengawas tentang masalah hal ini. Saya setuju Bapak. Kira-kira kapan Bapak ingin menemui Bapak kepala sekolah dalam hal ini untuk membantu kasus Bapak? Saya akan atur jadwal saya, Pak, yang tepat. Insya Allah dalam minggu ini saya akan segera menemui Bapak kepala sekolah untuk memfasilitasi saya dengan pengawas. Mungkin begitu, Pak. Baik Bapak, saya doakan semoga Bapak sukses ya dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Terima kasih Pak sudah bersedia memberikan jalan keluar terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Pak. Ya baik. Terima kasih Pak, sama-sama. Ya Pak, sama-sama. Baiklah, itu tadi praktik coaching kasus ketiga antara coach Pak Mulyadin dan coachingnya Pak Ahmadu Rifai. Saya akan memberi tanggapan setelah mengamati praktek coaching tersebut. Yang pertama, di sini saya melihat dari penyampaian tujuan coaching. Coach sudah menggali pertanyaan kepada coachee sehingga tujuan dari permasalahan tercapai. Tujuannya di sini adalah berdiskusi untuk menemukan solusi. Lalu yang kedua, identifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coachee. Di sini, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga potensi yang sebenarnya dimiliki oleh coachee itu muncul. Dan coaching menyadari permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa mengatasi sendiri permasalahannya. Lalu yang ketiga adalah rencana aksi. Pada rencana aksi ini, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa rencana coachee agar permasalahannya itu dapat diselesaikan. Dan coachee juga terus menggali komitmen apa yang akan dilakukan. Dari masalah, contoh pertanyaannya dari masalah yang dihadapi, hal apa yang diinginkan. Itu pertanyaan yang diberikan coach kepada coachee. Lalu yang keempat, tentang tanggung jawab. Coach memberikan pertanyaan tentang komitmen yang akan dilakukan oleh coachee dan dengan percaya diri sehingga coachee dapat melakukan suatu perubahan pada dirinya. Terima kasih.